Walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki nggak sama dengan perempuan, memang nggak sama, betul-betul nggak sama. Di surat Ali Imran ayat 36 ini, sepenggalan ayat ini, tapi diteliti oleh para ilmuwan, Masya Allah. Memang nggak sama laki-laki. Kulit kita aja laki-laki perempuan nggak sama. Allah menciptakan kita dari spesies yang sama, yaitu manusia. Ya, tapi kulitnya ya memang punya kulit dua-duanya karena spesies yang sama, tapi beda. Kulit perempuan lebih halus, kulit laki-laki lebih tebal. Kenapa? Karena fungsi tugas pokok fungsinya laki-laki lebih banyak di luar rumah, ya, untuk dia menjemput nafkah istri, ya. Perempuan lebih banyak dalam ruangan atau di dalam rumah, makanya kulitnya harus lembut aja gitu, ya. Rambutnya beda, organ-organ di dalamnya memang ada paru-paru tapi perempuan lebih kecil, ada lambung juga laki-laki perempuan tapi perempuan lebih kecil, dan terlebih program otak laki-laki perempuan yang Allah bedakan. Memang beda, tetapi setara untuk bisa melakukan ibadah. Nah itu, setara untuk belajar, tapi beda kita ini laki-laki perempuan. Ya, nah itu ini ada otak male laki-laki dan ada otak female perempuan. Ya, ini salah satu contohnya ya, ratusan female, ya, laki-laki dan perempuan diteliti. Tadi kita sudah sama-sama tahu otak terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Jadi terbelah memang otak. Ya. Di sini kita lihat ada warna orange, ya, pada laki-laki hanya di otak sebelah kiri, pada perempuan kiri dan kanan. Ya. Apa ini? Ini rupanya lokasi bahasa dan bicara. Laki-laki hanya di kiri, perempuan kiri kanan. Artinya apa? Artinya di sini jelas sekali, ya, ini Bu Dewi, punten, jelas sekali kita perempuan, ya, otak bicaranya kiri kanan. Inilah yang menjelaskan atau mendasari kenapa perempuan senang bicara dan kenapa perempuan, ya, pandai bicara dan juga bisa bekerja sambil terus bicara. Ah, itu kita perempuan. Ya, gimana Bu Dewi, setuju? Ya, nah. Setelah dihitung-hitung bapak-bapak laki-laki karena otak bicaranya cuma sebelah kiri, maka laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000-4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh, rata-rata jumlah komunikasi sebanyak 7.000. Ya. Tapi ada juga laki-laki yang memang wataknya introvert. Yang introvert mungkin bisa lebih sedikit lagi, cuma 5.000. Tapi ada laki-laki juga yang wataknya ekstrovert, pembicara, spontan, itu bisa 9.000. Tapi rata-rata 7.000. Terdiri dari kata, bunyi vokal, dan gerakan tubuh. Ya. Bunyi vokal yang gimana, Bu Aisyah? Oh, Nah, bapak-bapak sering gitu ya. Perempuan bagaimana? Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan, maka perempuan dalam sehari mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuhnya. Jadi rata-rata perempuan ini, Allahu Akbar, 20.000. Ada juga sih yang pendiam, ya, Bu Dewi yang pendiam bukan, Bu? Kalau yang pendiam 16.000, ya. Yang aktif bicara kayak saya bisa 24.000, Ibu. Ya. Ibu-ibu teman-teman yang mana ini? Para wanita yang mana? Tapi rata-rata 20.000. Itu saja sudah 3 kalinya dari laki-laki 7.000. Maka ini jangan heran karena pertengkaran nanti ini buat adik-adik yang belum menikah, pertengkaran suami istri, konflik ringannya itu gara-gara perbedaan kata ini. Kalau nggak belajar tambah konflik. Istri-istri senang sekali suaminya datang pada saat dia pulang kantor. Sudahlah disambut senyum. Kalau nggak ngerti bahwa laki-laki loadingnya setelah 10 menit, itu udah bikin kesel perempuan. Ya. Kemudian perempuan cerita sama suaminya. Ya, istri-istri cerita sama suami, karena 20.000 kata cerita panjang lebar. Ayah tahu nggak ya tadi aku di kantor ketemu teman baru, ya Allah lucu banget. Dan bapak-bapak cuma jawabnya, kan gitu ya Bu Dewi? Itu bukan berarti suami luntur cintanya pada kita, bukan. Ya, apa yang terjadi sih? Kenapa bapak-bapak malam-malam ngomongnya cuma Ya karena 7.000 kata sudah habis di kantor, 7.000 kata sudah habis di tempat kerja. Maka kita cuma dapat sisanya. Ini dulu kalau nggak belajar ilmu ini, saya jengkel, saya kesel. Kalau dulu kalau nggak belajar. Tapi sekarang kalau suami saya cuma ya. Terus saya ketawa aja dalam hati. Dalam hati saya bilang, ya Allah, laki banget suami aku. Ya, ngomongnya cuma gitu. Sehingga ngapain berantem soal ini? Ngapain baper soal ini? Nggak perlu. Memang Allah berikan perempuan ini komunikasi yang banyak karena tugasnya sebagai apa? Sebagai pendidik, tarbiyah. Untuk mendidik dirinya, mendidik anak-anak, mendidik orang rumah, mendidik ya masyarakat sekitar, itu kan perlu komunikasi. Ya kan? Nah, ini. Bahkan jangan heran kalau ibu-ibu, para istri WA panjang lebar suami dan cuma dijawab OK. Nah, nggak usah heran ya Bu.
Nggak usah marah soal ini, atau cuma dijawab jempol, atau kadang hanya di-read, nggak dibalas padahal status online. Nggak usah baper soal ini ya, Bu Jemi. Karena percuma kita baper. Ya capek deh kan kata anak-anak sekarang gitu. Saya juga dulu gitu, dulu belum ada WA ya, masih SMS. SMS beneran SMS. SMS aja sih panjang-panjang, suami cuma jawab oke aja gitu. Dulu kesel loh, saya anggap dia luntur cintanya padaku. Tapi setelah ngerti malah saya bangga, ya Allah laki-laki banget suamiku. Anak saya tanya, kenapa Bu? Oka doang bapakmu jawab. Nah, oka doang bapakmu jawab. Ya, perempuan kan memang banyak omongnya, kali 20.000, makanya semua ditulis. Bahkan perempuan bikin emoticon aja nggak cukup satu, ya nggak sih Bun? Emoticonnya 5, ketawanya ditulis, hehe titik, hehe titik, hehe titik. Itu kita perempuan. Emoticon nggak cukup satu. Bapak-bapak kalau mau ketawa, ya emoticonnya cuma satu. Kalau zaman dulu SMS, ketawanya bapak-bapak ditulisnya gini nih, HE3. Yeah. Itu maksudnya hehehe. Apalagi zaman dulu, SMS satu huruf pun dibayar, makanya tambah irit bapak-bapak itu. Ya, dan ini nggak usah berantem soal kayak gini, ya Allah. Ya, karena perempuan, riset mengatakan, perempuan bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Jadi emang harus ngomong ibu-ibu itu. Dan buat suami, tolonglah mengerti. Kalau istri nanti ngomong, pokoknya dengerin aja lah Pak. Ya, belajarlah untuk, ya saya dapat insight ini dari kisahnya Direktur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Dia bilang sama saya, pantesan Bu Aisyah, untung selama ini saya belajar katanya. Terus Bapak gimana kalau sampai saya, supaya istri saya puas bicara, saya cuma tanya, kalau udah sampai malam hari, Mama, tadi seharian ngapain aja? Kalimatnya begitu tuh. Kalimat pamungkas dari seorang suami. Oh, istri, ibu-ibu kalau dikasih tanya pertanyaan begitu, maka dia akan cerita tuh mulai dari subuh sampai malam. Ya, biarin Pak, supaya tidur malamnya nyenyak. Bapak nggak usah tanggapin, ngangguk-ngangguk aja. Oh, senyum-senyum sedikit gitu. Itu kami puas. Puaskan wanita, ya kasih kesempatan bicara, dia cerita sambil ngangguk-ngangguk dikit, ketawa-ketawalah dikit. Walaupun Bapak tidak mengerti, tak mengapa. Yang penting kita bicara, ya. Karena memang perempuan butuh bicara, ya. Otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah nih, kalau perempuan punya masalah, bapak-bapak tolong ini pahami ya. Masalah itu berputar-putar di kepalanya, pusing makanya perempuan, ya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya, baik secara verbal maupun tulisan. Karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan atau penyelesaian. Ya. Itulah makanya bapak-bapak pahami itu. Jadi perempuan itu bukan minta penyelesaian oleh suaminya, cuma mau ngomong aja. Karena kita kalau udah ngomong, udah plong, ya nanti kita bisa ngatasi sendiri, Pak. Gitu. Inilah dikatakan, ya perempuan bila ingin disimak. Tapi Bunda, wahai para perempuan, ketahuilah juga bahwa Allah ciptakan otak laki-laki, otak yang bertanggung jawab. Laki-laki yang menjadi suami nggak tega dengar istrinya curhat. Maka laki-laki bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Karena otak solusi, otak tanggung jawab. Jadi kalau ibu curhat, suami kasih solusi, ibu harusnya bahagia. Dalam hati harus bilang, ya Allah, dia sayang sama aku. Gitu, Bu. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak belajar soal ini debat kusir. Ayah, aku sakit kepala, itu kata seorang istri. Suami nggak tega istrinya sakit kepala, apa kata suaminya? Minum obat dong. Nah, solusi bukan? Solusi. Tapi Pak, ketahuilah, perempuan kalau ngeluh sakit, atau ngeluh sakit kepala, itu sebetulnya sudah minum obat. Iya Pak ya. Jadi kita nih kalau saya, terutama saya itu kalau udah, saya kan sakit nih kan, sakit kepalanya siang, pastilah minum obat. Apalagi kan kita udah punya ilmu sakit kepala obat ini. Ya. Suami datangnya malam, terus kita bilang, ayah aku sakit kepala, apa sakit kepalanya siang Pak? Jadi waktu Bapak suruh minum obat, karena kita udah minum obat, terus kita ngedumel, obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Makanya debat kusir. Padahal laki-laki itu nggak tahan, nggak tega dengar perempuan curhat. Ya Bu ya. Jadi kalau dikasih obat, disuruh kasih obat, bilang aja terima kasih solusinya. Cie.
Suami saya lebih aneh lagi. Ayah, dada aku sakit ya, kayaknya sesek gitu ya. Ke dokter dong, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, lah kamu dokter. Ini baru dia, oh iya ya. Dia lupa dirinya dokter. Ya, ini lucunya nih. Makanya hati-hati di sini debat kusir. Ibu-ibu yang rajin tiap pagi nganterin anaknya, kadang-kadang suka ngeluh sama suaminya kan. Ayah, aku capek banget tiap pagi nganterin anak. Kan gitu ya, baik naik motor atau naik mobil. Suami itu gak tega loh. Terus apa kata laki-laki yang menjadi suami? Kalau gitu, kita sewa supir aja ya. Istrinya marah. Supir mahal lagi ayah. Mending juga uangnya buat aku. Iya. Kata suaminya katanya capek. Berantem lah soal ini. Ini yang bahaya nih. Maka tolong buat perempuan, buat para istri, kalau mau curhat, disclaimer dari awal. Mas, Abi, ayah, aku cuman curhat doang. Dengar aja ya, gitu. Supaya bapak-bapak juga nggak capek carikan kita solusi. Karena bapak-bapak kan sudah ya curhatnya kan suka sama, ya nggak? Bapak-bapak sudah kasih solusi, tapi bapak-bapak menganggap perempuan nggak pakai solusi saya gitu. Jadi suka jengkel. Kamu gimana sih, kan kemarin saya sudah bilang minum obat, kamu masih belum minum obat kan hari ini? Makanya bilang ya Bu, suami saya aja udah pinter Bu. Kalau saya lupa disclaimer, dia tanya sebentar, Bu Isa curhat ini mau pakai solusi atau tidak? Dia tanya sama saya. Pintar dia sudah, alhamdulillah. Oh gimana nggak pintar 30 tahun. Ya, oh iya, dengar aja ya, nggak usah solusi. Karena kalau memang saya mau minta solusi, saya bilang dari awal, ya setelah aku curhat, aku minta solusi ya. Nah gitu. Menurut ayah gimana? Itu. Jadi nggak usah berantem soal kayak gini. Karena berantemnya gara-gara ini loh. Ya, kecil berantem, akhirnya membesar. Ya, akhirnya istri nggak mau curhat lagi. Suami kalau istri nggak curhat, sebetulnya kangen dengar istri curhat. Yang celaka apa? Dia mendengarkan curhat wanita lain di luar rumah. Itu celaka. Ya. Karena istri marah kan, aku nggak mau curhat lagi, percuma aku curhat, ya selalu dia tawarkan solusi. Ibu nggak mau curhat, seminggu nggak masalah, 2 minggu nggak masalah, 3 bulan masalah Bu. Kenapa? Laki-laki suami-suami ini kangen mendengarkan istrinya curhat karena dia kangen menjadi orang yang memberikan solusi sebagai wujud tanggung jawab. Ibu nggak curhat, ada perempuan lain curhat di luar sana, cilaka. Nauzubillah min dzalik. Ya, tapi itu tadi cara curhatnya harus ngerti, ya supaya nggak kita debat kusir. Oke? Perempuan berbicara senang dengan kontak mata, laki-laki kurang menyukai kontak mata. Gara-gara apa nih Bu Aisyah? Ini karena anatomi mata yang disebut sklera ini yang warna putih, ini ada anatomi mata yang putih-putih ini. Rupanya perempuan lebih lebar sklera matanya dibanding laki-laki. Ya. Sklera mata, bagian putih mata pada perempuan, lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki. Ya. Jadi bagian putih ini memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah. Karena perempuan lebih luas sklera matanya, maka perempuan kalau ngomong senang lihat muka, lihat wajah, atau lihat mata. Laki-laki nggak suka. Laki-laki kuat melihat, dilihat mukanya itu cuma 5 detik aja. Setelah itu mungkin dia lihat gadgetnya. Bunda ngomong sama suami kan, Bunda lihat terus muka suami. Ya, dia nggak kuat Bun. Pasti abis itu setelah 5 detik dia lihat televisi, dia lihat gadget. Karena laki-laki dan mata skleranya yang sempit ini dan kemudian otak kanannya yang lebih dominan, dia lebih senang lihat benda daripada lihat wajah. Nah, jangan heran kalau ibu bicara sama anak lakiku, ya sama tuh, dia cuma bisa lihat sebentar muka ibunya, abis itu matanya kemana-mana. Sementara ibu-ibu marah kan kalau sama Bunda. Lihat mata Bunda, lihat Bunda. Oh, itu anak laki tersiksa Bun, digituin Bun. Karena anak laki-laki nggak kuat ditatap. Ya. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Saya kan kepengen suami saya kalau saya ngomong dia lihat saya, kata ibu-ibu gitu kan. Gampang Bun. Ibu ngomong setelah 5 detik tatap wajah suami, terus ibu tunduk gitu. Kalau ibu tunduk nggak lihat wajah suami, laki-laki akan senang lihat wajah kita. Jadi di otak manusia itu ada namanya neuron. Ini dia. Ya, ini satu neuron gambarannya seperti ini. Gambarannya ya, aslinya tentu lebih kompleks lagi. Jumlahnya 100 miliar. 100 miliar. Ya. Nah, yang luar biasa sebetulnya yang 100 miliar ini yang aktif. Yang tidak aktif ada triliunan. Oke? Nah, satu neuron cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya, artinya saya punya 100 miliar, kemudian adik-adik punya 100 miliar, Bapak Ibu punya 100 miliar, tapi yang lahir di zaman era baru 100 miliarnya lebih canggih, ya, lebih canggih. Apa canggihnya?
penampungan data, penampungan informasi, ya, mengakses data, mengakses informasi, mengakses analisa itu lebih cepat. Saya dengan Bu Dewi ya tentu jauh lebih mudah Bu Dewi. Saya punya 100 miliar, Bu Dewi punya 100 miliar, tapi lebih canggih otaknya Bu Dewi dibanding saya. Ya, saya bisa jadi lebih tangguh otak saya, ya. Atau teman-teman yang lahir lebih duluan, generasi X yang 60-an kayak saya, lebih tangguh gitu. Ya, apalagi dia bapak kita ya yang di sebelumnya. Ya, artinya generasi baru, ya. Karena 100 miliar ini aktif, ya. Kemudian kerja mereka ini akan terjadi koneksi atau bisa terjadi sambungan-sambungan, ya, sambungan-sambungan. Karena proses di dalam koneksi dari neuron itu ada peristiwa kimia dan ada peristiwa fisika, ya. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, bayangkan sambungan di otak itu 1 detik 2 juta sambungan. 1 detik 2 juta sambungan, ya. Contoh misalnya, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, kalau baru pertama itu langsung tersambung dia, tersambung neuronnya, ya. Saya baru ketemu Bu Dewi, baru tadi lihat Pak Yayat dari jauh, nyun sewu Pak, lihatnya dari jauh Pak. Walaupun dari jauh otak saya nyambung Pak. Terus Bapak tadi kasih sambutan, walaupun saya cuma dengar separuh Pak, nyun sewu karena memang kita ada kendala, ya. Tapi saya tersambung di otak saya. Maka nanti suatu saat saya ke Masjid Al-Fatah dari jauh udah tahu, oh ini Pak Yayat nih, gitu. Karena sudah ada memori di otak saya tersambung. Bu Dewi juga, ya, siapapun yang tadi saya lihat, yang di Zoom juga begitu. Ada beberapa teman-teman yang on cam, makanya saya tahu tadi Bu Jemi Rahayu, saya lihat wajahnya tersambung, Pak Lukman juga begitu, ada Bu Reza Adara, ada Bu Es, itu tersambung di otak saya. Apalagi pas nanti kita bicara, itu tersambung, ya. Nah, memang sambungan pertama, ya, tentu ada yang kita rasa, ada yang kita fokuskan, ada yang tidak. Karena 1 detik 2 juta. Semua indera di otak kita nih, semua indera kita membawa pesan di otak. Ada yang tersambungnya tebal, ada yang tersambung sangat tipis. Ini kerja dari neuron, ya. Ini kerja dari neuron seperti itu. Ini basic dari neuroscience. Nah, kemudian ada satu sambungan yang apabila diulang-ulang jadi tebal. Sehingga membuat memori kita menjadi kuat, ingatan kita menjadi kuat. Makanya sambungan-sambungan ilmu atau pelajaran, ya, nasihat, kenapa harus diulang-ulang? Maka dia akan membuat satu sambungan yang kuat. Maka kita ingat itu nanti. Makanya proses belajar ada repetisi, ada murojaah, ya. Nah, tapi sambungan ini juga, ya, ada yang bisa tersambung karena peristiwa. Peristiwa kita, gara-gara sebuah peristiwa kita tersambung juga. Nah, peristiwa-peristiwa ini akan dipengaruhi dengan emosi, ya, emosi. Kalau ada peristiwa yang mengikat emosi yang sangat intens, seneng banget, ya, gembira banget, pokoknya pakai banget. Termasuk juga yang kesel banget, jengkel banget, pokoknya banget. Itu sambungannya akan dari awal langsung kuat. Langsung kuat. Tergantung. Kalau sambungannya itu emosi negatif dan sangat kuat, malah menjadi sambungan memori traumatik. Trauma aja. Ya. Seorang anak dinasihati ibunya untuk buang sampah pada tempatnya, pada tempat sampah, tapi pakai dicubit. Itu tersambung kuat, tapi jadi trauma, sehingga anak itu nggak mau buang sampah di tempatnya. Dia sengaja buang di luar. Karena apa? Karena dia marah, ya, dia trauma. Ya. Dan kita tahu anak kecil belum lagi pandai untuk memaafkan, belum lagi pandai untuk, ya, memberi makna yang lebih baik terhadap sebuah peristiwa. Itu yang sering terjadi di otak kita. Maka ada namanya peristiwa, ya, luka pengasuhan masa kecil, wounded inner child. Karena waktu kita kecil, kita belum banyak belajar, sehingga belum banyak makna baru terhadap sebuah peristiwa. Ya. Nah, itulah tadi yang dikatakan, tadi ditanyakan, mohon maaf tadi saya waktu Ibu menyampaikan nama Ibu, persis suaranya hilang, jadi saya hanya dengar pertanyaannya, ya Ibu, ya, mohon maaf. Ya. Nah, jadi itu, wounded inner child atau pengalaman yang tadi dikatakan lingkungan luar, ya, keluarga ke Bapak Ibu suami yang nanti merusak otak, ya, itu betul adanya, ya. Yang disebut merusak itu adalah sambungannya, ya, terikat dengan neurotransmitter yang negatif. Nah, itu lagi belajar lebih detail lagi tentang masalah neurotransmitter, ya. Neurotransmitter yang negatif, jadi neurotransmitter atau zat kimia ini rupanya banyak banget, banyak sekali jenisnya. Ada di atas 100 jenis, ya, 100 jenis. Jadi sambungan lengketnya itu bagaikan lem, ya. Jadi kalau saya kasih contoh sedikit, ya, satu sambungan, ya, kayak gini boleh, ya. Oh, sebentar, ini hilang videonya, ya. Baik, mudah-mudahan gambar masih ada, ya. Jadi gini.
Sambungan otak tuh begini sebetulnya. Dia nggak menempel secara fisik. Tapi nanti ada namanya neurotransmitter, zat kimia yang keluar dari ujungnya saraf ini. Ya, ini banyak jenisnya nih, di atas 100 jenis, 100 neurotransmitter. Ada yang negatif anak, neurotransmitter yang negatif. Memang diingat tapi trauma. Apa yang terjadi di dalam trauma, nanti ada kerja namanya batang otak. Ya, kerja batang otak ini yang membuat denial. Ya, responnya fight or flight, itu batang otak tuh, otak reptil. Ya. Maka memang memorinya ingat bahwa buang sampah pada tempatnya, tetapi dia marah. Maka dia buang sampahnya di pinggir dari sampah itu. Itu kalau kita menyampaikannya dengan situasi dan emosi yang negatif ya ini. Dan zat kimia ini keluarnya cepat. Makanya dia akan berbentuk listrik nanti. Itulah ada istilah-istilah yang dikatakan ya kalau kita memberikan nasihat dengan kekerasan ya pada anak kah, pada pasangan hidup atau pada siapa aja kita terimanya keras dan kasar, maka ini angus nanti. Itulah istilahnya, ada istilahnya angus. Otak ini angus ya. Tapi ketahuilah otak itu tidak bertumbuh lagi. Otak itu 100 miliar pakem. Kecuali dari lahir ada kelainan kan otak. Jadi ada yang 80 miliar, ada yang 90, ya rata-rata 100 miliar. Dia tidak tumbuh lagi, tetapi kabel-kabel ini ya, kabel-kabel yang ada yang di otak belum semuanya tersambung di usia sekarang. Bahkan sampai umur 100 tahun pun kabel-kabel di neuron di 100 miliar yang aktif belum semuanya tersambung. 100 tahun. Artinya apa? Artinya kalau ada seorang anak waktu diajarin, dinasehati buang sampah pada tempatnya sambil dimarahin atau dicubit, terlanjur di otaknya sambungan itu punya trauma. Tetapi masih ada sambungan lain di sampingnya yang bisa kita sambungkan dengan kita menjelaskan. Ibu minta maaf ya nak, nah itu tadi. Dengan menjelaskan. Ya, kemarin ibu cubit kamu karena kamu buang sampahnya nggak di tempat sampah, padahal sampah yang kamu buang itu ya sisa coklat, nanti semut banyak. Nah, itu namanya memberi makna baru di samping neuron yang sudah tadi tersambung. Neuron yang sudah tersambung. Ya. Jadi otak kita ini ada namanya neuroplastisitas. Ya, kemampuan menyambung lagi neuron tapi yang baru. Yang lama yang sudah tersambung menjadi trauma, jadi memori, yang memori buruk atau memori baik, nggak bisa diapa-apain lagi. Hanya paling ikatannya dilonggarkan. Dengan apa? Dengan minta maaf. Ya, dengan minta maaf. Oke? Nah, kemudian kita harus tahu juga, memang di dalam otak, di tengah otak itu ada namanya sistem limbik. Otak yang mengatur emosi. Ini dia namanya. Bukan hanya pada manusia saja limbik sistem ini, ada juga pada mamalia, ya. Nah, kemudian dari sistem limbik ada lagi batang otak ini. Batang otak ini yang otak reptil. Ini yang tadi otak ngeyel nih. Ya, ngeyel, fight or flight. Nah, di sini nih. Jadi kapan kita ngeyel itu berarti batang otaknya sedang tegang. Ya, sedang tegang. Terus kalau ditanya gimana cara merilekskan Bu Aisyah? Inilah Islam sudah ajarkan kita untuk merilekskan. Dengan apa? Istighfar. Ya, dengan zikrullah untuk merilekskan. Ya. Saya aja kalau misalnya ngadapin pasien atau sedang seminar, kemudian terjadi gaduh karena entah sistem apa segala macam, harus cepat-cepat istighfar. Kalau enggak saya ngeyel. Ya. Karena semua orang punya batang otak. Nah, inilah yang orang bilang ya, ego itu karena ini batang otak ini. Allah ciptakan batang otak untuk membuat kita ya terhindar dari bahaya. Kalau ada binatang buas, orang buas nyerang kita, batang otak ini fight or flight, serang atau lari gitu. Itu Allah ciptakan. Hanya di dalam kehidupan karena ini semua ada di inti otak, maka disinilah fastabiqul khairatnya. Siapa yang cepat untuk berlomba-lomba untuk mengingat Allah, maka ini relax. Kalau sudah relax, enak lagi gitu. Nah, anak-anak, pada saat kita anak-anak belum pandai merilekskan batang otak dan otak mamalia ini. Ya, laki-laki dan perempuan gimana Bu Aisyah? Tadi pertanyaan kedua ya. Laki-laki dan perempuan bedanya apa terhadap emosi? Laki-laki, ya, ini ya, otak limbik sistemnya, ada perbedaan sedikit dibanding perempuan. Perempuan juga ada perbedaan, ya. Hanya memang tadi saya sebetulnya nggak mau cerita banyak tentang ini, karena ini ada modul tersendiri, ya. Karena kan tadi judulnya kan adalah pranikah. Pranikah yang simpel-simpel aja ini. Tapi karena ditanya ya saya harus jawab, ya. Pada perempuan, ya, ada namanya corpus callosum, ya, yang
tebal, lebih tebal dari laki-laki. Ini dia corpus callosum. Jadi otak dibelah, ini kan otak limbik ya, otak emosi ya. Ini corpus callosum ini pada perempuan lebih tebal 30%. Ya. Jadi salah satu makna dari corpus callosum yang membuat tebal ini adalah perempuan kan multitasking, bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Tapi makna lain apabila perempuan itu emosi, bedanya sama laki-laki, perempuan ya semua otaknya terganggu pada saat perempuan terganggu. Analisanya terganggu, hitung-hitungannya terganggu. Kalau laki-laki karena corpus callosumnya tipis, otak kirinya tidak terganggu. Dimana kita tahu otak kiri itu otak analisa, ya, otak berhitung, otak berbicara, ya, otak detil. Jadi laki-laki kalau kita pelajari otak kiri kanan nih, ini ya, kirinya nggak terganggu. Kiri kan analisa, makanya mengapa kalau bapak-bapak sedih, khawatir, cemas, takut, kiri tidak terganggu. Yang terganggu hanya kanan. Perempuan kiri kanannya terganggu. Inilah harus cepat-cepat kita ya perempuan sadar diri langsung istighfar perbanyak. Ya. Laki-laki lagi sedih nih, istrinya sakit sedih, yang terganggu cuma kanan pada laki-laki. Kiri tidak terganggu. Makanya laki-laki masih bisa rapat, masih bisa kerja, masih bisa pergi ke kantor walaupun istrinya sakit. Ya. Kenapa? Karena memang laki-laki diminta untuk tetap menjemput nafkah si keluarga ini. Kalau laki-laki kirinya juga terganggu pada saat dia sedih, ya, pada saat dia marah, susah nanti kerjanya. Kecuali ya kondisi yang sangat-sangat betul-betul laki-laki kirinya sudah nggak bisa analisa. Apa itu? Ditinggal kematian. Itu udah kiri kanannya kacau. Ya. Apalagi yang bikin otak kiri laki-laki kalau lagi sedih betul-betul tidak bisa berfungsi, ya, bangkrut. Nah itu bikin sedih itu. Ya, laki-laki itu begitu tuh. Ditinggal kematian, bangkrut, kemudian direndahkan oleh perempuan, itu kirinya langsung mati kiri namanya istilahnya. Ya, inilah di sini mengapa kita diminta untuk mengerti juga tentang laki-laki ini kalau saya sakit, saya sering dulu gitu tuh. Dulu kan saya sakit, suami saya masih pergi rapat. Setelah tahu ilmunya, suami saya tetap sedih. Hanya otak kirinya Allah kasih masih aktif untuk rapat, untuk bekerja, untuk ya itu kuasa Allah, Masya Allah ya. Tapi kalau misalnya nih kita meninggal nanti, jadi ibu-ibu nggak usah sedih ya, nanti tunggu sedihnya itu ya. Bapak-bapak sedihnya kalau kita meninggal baru sama sekali nggak ke kantor Bu, baru sama sekali otak kirinya nggak jalan ya, atau bangkrut. Nah itu tuh karena memang fungsinya adalah salah satu perannya laki-laki menjemput nafkah. Maka kalau bangkrut ya pekerjaannya baru tuh sedih banget, nggak bisa ngapa-ngapain tuh, diem aja ya. Nah hati-hati juga laki-laki kalau sudah marah banget ya, maka dia akan berteriak atau memukul. Jadi kalau suami-suami udah pada berteriak atau anak laki-laki Anda berteriak atau memukul, berarti dia sudah marah banget. Makanya kita diam aja, udah langsung banyak istighfar aja lagi. Oke? Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, karena kalau bicara ilmu neuroscience detail tentu kita akan lebih enak kalau dalam bentuk perkuliahan ya. Jadi bukan dibuka untuk umum ya, supaya tidak membosankan, karena bicara otak yang detail, sesuatu yang detail, yang kompleks itu kalau bukan akademisi sering merasa bosan ya.